Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang handling error atau error handling. Apa itu error handling? Jadi error handling itu adalah sebuah mekanisme agar seorang programmer dapat memprogram programnya sehingga program tersebut apabila terjadi kesalahan tidak semata-mata akan berhenti, tetapi akan diteruskan pada baris program yang lainnya. Nah, kemudian dalam penjelasan presentasi kali ini, kita akan menggunakan project address book, yang mana project address book itu terdiri dari dua kelas. Kelas yang pertama yaitu addressbook.java, dan kelas yang kedua adalah contact details.java. Nah, addressbook.java ini dia fungsinya untuk menyimpan data dengan menggunakan mapping. Jadi yang digunakan di sini adalah tree mapping yang akan menyimpan value dari kontak detail dengan tipe data string, dan kemudian kontak detail Java itu dia berfungsi untuk menyimpan data-data, menyimpan, menghapus, merubah, dan juga mencari. Data-data yang disimpan pada kelas kontak detail itu bisa nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Jadi address book dia akan menyimpan dengan menggunakan mapping. Address book ini akan mengindeks ke kelas kontak detail dengan menggunakan mapping tadi. Nah, kemudian kita akan bahas tentang defensive programming. Defensive programming itu suatu teknik pemrograman untuk menjamin suatu fungsi dapat berjalan apabila terdapat hal-hal yang tidak terduga. Nah, dia meningkatkan kualitas software dengan membuat software yang dapat diprediksi meskipun input dari user tidak terduga. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini bagian defensive programming, itu bagian dari error handling, yang mana ketika terdapat hal-hal yang tidak terduga, maka program akan secara otomatis mengcover dan menjalankan baris selanjutnya yang telah disediakan sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh dari error handling, yang mana dia menggunakan if sebagai error handlingnya. Yang mana ketika terdapat parameter atau key dari kelas kontak detail yang telah digunakan pada address book, maka dia akan menghapus setiap parameter yang ada pada kelas address book tadi. Apabila tidak terdapat kesamaan, maka dia tidak akan menjalankan apa-apa. Server error reporting. Jadi untuk notify user atau print error message bisa dengan system.out atau system.r. Namun di sini memiliki dua kelemahan, yaitu metode ini asumsikan pesan akan dilihat oleh user dan umumnya user bukan dalam posisi bisa melakukan error handling dari pesan error tersebut. Notifying client object. Server bisa menggunakan non-void return type method untuk mengembalikan value yang menandakan sukses atau gagal dari method call. Misalnya di sini ada method contact details, get details yang menggunakan parameter string key. Di sini jika key in use key memberikan return true, akan return book.getKey. Else dia akan return null. Di sini ada contact details. Jadi kita diambil dari get details, masukkan David. Apabila details ini null, kita akan send text message ke David, yaitu string phone sama dengan details.getPhone. Apabila dia null, ini kan apabila dia tidak null, apabila dia null dia akan berarti dia fail. Sini kita bisa berikan system.out, system printout seperti text fail atau semacamnya. Lalu cara kedua adalah bisa dengan throw exception jika ada error. Exception throwing principles. Throwing exception adalah salah satu cara paling efektif untuk server object mengindikasikan error. Ketika exception object dibuat, sebuah diagnostic string bisa di-pass di construction-nya. String ini diterima penerima exception dengan metode getMessage dan toString yang ada di kelas exception-nya. Check dan uncheck exception. Check exception ditujukan untuk ketika klien tahu bahwa suatu operation bisa gagal. Contohnya this full ketika ingin write a file. Klien harus diberitahu apakah operasi sukses atau tidak. Uncheck exception adalah untuk operasi yang seharusnya tidak error apabila kondisi normal, umumnya berupa program error. Contohnya adalah null pointer exception.
Dan untuk uncheck exception yaitu adalah subclass dari runtime exception. Nah, kita juga bisa menggunakan throw abstraction untuk mencegah object creation yang dimana detailnya ada yang harus dimasukkan. Misalnya kalau di sini kita membuat contact details apabila nama, phone atau addressnya 0, di sini is empty. Kita akan throw new illegal state abstraction, membuat object abstraction baru. Kemudian kita masuk ke bagian using assertions. Nah, pada bagian ini kita harus tahu dulu assertion itu apa. Assertion itu digunakan untuk menguji kebenaran terhadap suatu asumsi yang telah dibuat pada suatu program. Dalam penggunaannya, assertion ini menggunakan keyword assert dan diikuti boolean expressions. Ketika suatu asumsi tersebut salah atau fail, maka program akan mengembalikan true assertion error. Di sini kita bisa lihat dua contoh, terdapat not key, in use key, dan consistent size. Nah, pada pernyataan pertama ini kita bisa tahu bahwa harapan dari pembuat program itu pernyataan ini tuh false, returnnya false. Jadi kalau misalnya ini ya false, maka dia tidak akan mengembalikan atau throw assertion error. Tapi kalau misalnya true, maka dia akan throw assertion error. Yang kedua ini dikebalikannya. Kalau dia true, maka dia tidak akan mengembalikan atau throw assertion error karena pernyataannya tidak fail. Tapi kalau misalnya dia false, maka pernyataan itu fail atau salah, maka dia akan mengembalikan atau throw assertion error. Dan diikuti oleh ini kata-kata ini, consistent book says in remove details. Kemudian cara penggunaan assertion error itu dia tidak diizinkan untuk diikuti oleh normal processing. Itu bisa di sini contohnya, terdapat remove. Nah, remove ini adalah termasuk normal processing. Jadi pada asas itu tidak boleh diikuti normal processing karena kalau diikuti normal processing dia dapat menyebabkan error pada program. Seperti pernyataan remove ini atau add atau yang lainnya. Kemudian error recovery dan avoidance. Nah, dalam melakukan error recovery dan avoidance dapat menggunakan statement try and catch. Nah, di sini kita bisa lihat di program ini terdapat try and catch. Nah, kalau misalnya pernyataan ini ada yang salah dalam try ini, maka dia akan masuk ke bagian catch ini. Tapi kalau misalnya pernyataan itu benar semua, tidak ada yang salah, maka dia akan langsung ke bagian yang ini, bagian setelah catch. Salah satu bagian program yang perlu diperhatikan error handlingnya adalah bagian file-based input atau output. Contoh-contoh error yang dapat terjadi di bagian program tersebut adalah misalkan file terhapus atau korup sebelum aplikasi berjalan, atau ukuran file melebihi kuota sistem file, atau pada mobile application terdapat kendala konektivitas untuk mengakses file dari local storage melalui network. Nah, untuk melakukan file input-outputnya itu sendiri, kita itu menggunakan Java API dan juga package java.io. Nah, sementara untuk melakukan error handlingnya itu, kita bisa menggunakan class IO exception yang memiliki subclass. Seperti salah satu contohnya adalah subclass file not found exception. Nah, di tahapan pertama pada file input-output ini adalah kita harus mendapatkan filenya dari file system. Tipe file sendiri itu ada dua, misalkan tipe text, contohnya adalah HTML format file, dan tipe binary, yaitu contohnya adalah image file. Dan untuk melakukan proses terhadap text file itu, kita sebut dengan readers dan writers. Sementara untuk melakukan proses pada binary files itu kita sebut dengan stream handlers. Dalam mengakses detail lokasi file, kita bisa menggunakan class file yang kita dapat dari package java.io atau class file serta path interface pada java.io package. Nah, di path interface ini kita bisa menggunakan metode get untuk mendapatkan lokasi file tersebut. Saat kita ingin mendapatkan suatu file di file system, kita ini bisa mengurangi kesempatan terjadinya error dengan memakai metode-metode seperti metode exist, di mana metode ini itu digunakan untuk mengecek apakah file tersebut itu ada atau tidak gitu di file system. Dan juga metode isReadable, di mana metode tersebut digunakan untuk mengecek apakah file tersebut itu bisa dibaca atau enggak sebelum file tersebut diambil dari file system. Selanjutnya, ketika file sudah diambil dari file system, kita bisa melakukan dua hal, yaitu writing atau read.
dari suatu file. Writing ini kita gunakan ketika kita ingin menghasilkan suatu file sebagai output. Kita bisa menggunakan kelas FileWriter untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini adalah salah satu contoh writing suatu file sebagai output pada metode createFile namanya, dengan parameter file name serta 6 entries. Awalnya kita mendefinisikan objek FileWriter yang disebut dengan writer. Lalu di sini kita mendefinisikan log entry. Nah, lalu kita aplikasikanlah loop, di mana setiap entry itu kita ubah menjadi string, lalu dilanjutkan untuk karakter /n yang artinya adalah baris baru. Lalu setelah seluruh writing telah dilakukan, kita akan menyelesaikannya dengan metode close. Nah, error handling yang kita lakukan di sini adalah dengan memakai try and catch, di mana jika terjadi suatu kegagalan pada try, nanti akan di catch dengan IO exception yang kita definisikan sebagai E. Di mana ketika ada kegagalan di try, catch-nya adalah IO exception dengan melakukan print there was a problem writing to nama filenya. Selanjutnya, selain write, tadi kita udah sebut suatu file itu bisa di-read. Jadi kita akan melakukan reading, di mana file itu digunakan sebagai input dan kita read menggunakan file reader dan buffer reader class. Ini dia contohnya. Di sini kita bisa lihat, kita mendefinisikan objek buffer reader sebagai reader, di mana buffer reader ini memerlukan dua parameter, yaitu path atau lokasi filenya, serta charset. Char adalah digunakan untuk mendefinisikan file itu menggunakan karakter apa. Ini contohnya adalah menggunakan USS key. Metode untuk membaca line pada buffer reader itu adalah metode readLine. Jadi error handling yang digunakan saat melakukan read suatu file ini ada dua, yaitu file not found exception. Selain itu, kita juga melakukan IO exception. Selanjutnya adalah melakukan input dengan menggunakan scanner class. Scanner class ini cocok untuk file-file yang memiliki struktur atau urutan, atau di mana setiap line pada suatu file tersebut itu sebenarnya mendefinisikan suatu value tersendiri, misalkan CSV file. Nah, ini contoh penggunaan scanner class.